Halo Sobat Soccer, Arsenal tengah menjadi buah bibir karena berhasil menjungkirkan prediksi banyak pihak pada awal musim yang meragukan mereka mampu merajai Premier League. Dalam rubrik In-Depth Story kali ini, kami akan mengulas kunci keberhasilan tim asuhan Mikel Arteta, yang salah satunya justru karena mengandalkan pemain-pemain muda. Namun sebelum itu, kami mengingatkan Anda untuk subscribe, like, dan menyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik yang kami sajikan. Kemenangan 3-2 atas Manchester United pada 22 Januari lalu memecahkan rekor baru bagi Arsenal. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah berdirinya The Gunners, mereka berhasil meraih 50 poin pada paruh pertama kompetisi atau usai melalui 19 pertandingan Liga Inggris. Sebuah prestasi yang langka, karena hanya beberapa klub yang bisa meraih pencapaian tersebut. Sebelum era modern, rekor 50 poin dari 19 laga pernah dicatat Preston North End pada 1888-89 dan Tottenham Hotspur musim 1960-61. Sedangkan di era Premier League, hanya Chelsea yang meraihnya pada 2005-2006, Manchester City pada 2017-2018, serta Liverpool yang menjadi satu-satunya tim yang mampu meraih 50 poin dalam 19 laga sebanyak 2 kali, yaitu musim 2018-19 dan 2019-20. Para fans The Gunners boleh berbesar hati atas pencapaian ini. Berdasarkan fakta yang tersaji, dari 6 kasus keberhasilan tim meraih 50 poin dari 19 laga, hanya sekali yang gagal mengakhiri kompetisi sebagai juara liga. Klub tersebut adalah Liverpool yang mengakhiri musim 2018-19 sebagai runner-up di belakang Manchester City. Namun melihat komposisi klasmen sekarang, peluang Arsenal mengikuti jejak sukses 5 tim lainnya sangat terbuka lebar. Hingga pekan ke-20 Liga Inggris 2022-23 usai, Arsenal masih unggul 15 angka dari sang rival terdekat. Selain itu, Thomas Partey dan kolega pun masih menyimpan sisa 1 pertandingan tunda, sehingga poinnya bisa bertambah. Arsenal musim ini memang sangat perkasa. Dari 19 pertandingan, The Gunners mencatat 16 kemenangan. Hanya 2 laga yang berakhir imbang, masing-masing melawan Southampton dan Newcastle United. Sementara, satu-satunya kekalahan diderita dari Manchester United di kandang lawan. Hebatnya, pasukan Mikel Arteta sanggup mengalahkan tim-tim besar, seperti Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, dan membalas kekalahan dari MU. Pencapaian Arsenal musim ini terbilang mengejutkan. Pada awal musim, mungkin tak ada yang menjagokan mereka bisa menguasai persaingan. Alasan pertama berkaca dari prestasi musim lalu. The Gunners hanya menempati peringkat kelima di klasmen dan gagal lolos ke pentas Liga Champions. Alasan berikutnya yakni materi pemain keseluruhan yang masih terbilang muda. Bagaimanapun juga, pengalaman menjadi faktor penting untuk bisa memenangi kompetisi seberat Premier League yang penuh tekanan. Berdasarkan situs transfermarket.com, rata-rata usia pemain Arsenal ada di kisaran 24,7 tahun. Ini menjadikan Arsenal sebagai tim dengan rataan usia termuda di antara 20 kontestan Liga Primer musim ini. Bagaimana dengan tim unggulan lainnya? City memiliki rata-rata skuad 26,7 tahun, MU 26,1 tahun, Chelsea 25,3 tahun, dan Liverpool 26,3 tahun. Meski memiliki skuad termuda, Arsenal berhasil membuktikan bahwa faktor usia bukanlah kendala. Arteta mampu mengatasi kekurangan timnya dari segi pengalaman, digantikan dengan energi dan motivasi yang tinggi. Karena memiliki pemain muda yang energik, Arteta bisa menerapkan pola permainan yang cepat dan dinamis. Timnya juga mampu bermain secara kolektif karena tidak bergantung pada individu tertentu. Kecermatan Arteta dalam merekrut pemain juga menjadi salah satu kunci sukses Arsenal. Ia hanya membeli pemain yang cocok dengan sistem permainan tim, dan bukan sebaliknya. Itulah sebabnya, jika melihat pola perekrutan Arteta, pemain-pemain yang didatangkan biasanya pemain yang memiliki karakter versatile atau bisa bermain di lebih dari satu posisi. Arteta menuntut pemainnya untuk bisa beradaptasi dengan pola permainan yang ia terapkan. Ada beberapa rekrutan Arteta yang menjadi pemain kunci di tim memiliki kemampuan versatile. Mulai dari Ben White yang bisa bermain di bek tengah dan bek kanan, Takehiro Tomiyasu yang bermain di semua posisi lini belakang, Gabriel Jesus yang bisa berperan sebagai ujung tombak, second striker dan sayap kanan, lalu Fabio Vieira yang berperan sebagai gelandang serang, gelandang tengah dan gelandang kanan. Serta jangan lupakan pembelian pemain anyar Leandro Trossard yang mampu berperan di sektor sayap, gelandang kiri, gelandang serang, second striker dan ujung tombak. Namun salah satu transfer pemain yang cukup vital bagi Arteta yaitu kedatangan Alexander Zinchenko. Dibeli dari City pada bursa transfer awal musim ini, Zinchenko seolah menjadi penerjemah keinginan Arteta di lapangan.
Ia bisa diposisikan sebagai jenderal lapangan, sebagai gelandang bertahan, atau gelandang tengah. Zinchenko juga mampu memerankan posisi bek kiri saat dibutuhkan. Selain itu, nilai plus pemain yang dimiliki pemain ini adalah jiwa kepemimpinannya, yang sanggup mengangkat moral rekan-rekan setim. Itu diperoleh berkat pengalaman Zinchenko yang beberapa kali mengangkat trofi bersama klub sebelumnya, Manchester City. Yang terbaru, Arsenal merekrut pemain bertahan asal Polandia, Jakub Kiwior, dari klub Serie A Spezia. Pemain berumur 22 tahun ini menambah deretan rekrutan pemain serba bisa Arteta. Kiwior yang berposisi asli sebagai bek tengah juga bisa berperan di posisi bek kiri dan gelandang bertahan. Kedatangan Kiwior tentunya akan mempersolid permainan Arsenal dan semakin membuka jalan The Gunners untuk kembali menyabet trofi Premier League yang diraih musim 2003-2004 atau 19 tahun silam. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan menyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik lain yang Soccerfile sajikan untuk Anda.